Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Dumuzid, yang juga dikenal sebagai Tammuz, dewa penting dalam mitologi Mesopotamia kuno. Dumuzid adalah salah satu dewa yang paling dihormati dan dipuja dalam budaya ini. Dan perannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia. Dia dikenal sebagai dewa para gembala dan kawanan ternak mereka. Para gembala memandangnya sebagai pelindung dan pemberi berkah bagi ternak mereka, yang merupakan sumber utama kehidupan dan ekonomi mereka. Dumuzid melambangkan kelimpahan ternak dan kemakmuran yang mereka bawa. Ternak yang sehat dan subur adalah tanda keberuntungan dan kesejahteraan, dan Dumuzid dianggap sebagai dewa yang memastikan hal ini terjadi. Namanya dalam bahasa Sumeria berarti anak yang setia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan dedikasi dalam budaya Sumeria, baik dalam hubungan manusia maupun dalam hubungan mereka dengan dewa-dewa mereka. Ini mencerminkan hubungannya yang erat dengan kesuburan alam dan siklus kehidupan. Dumuzid dianggap sebagai dewa yang membawa kesuburan ke tanah, memastikan panen yang melimpah dan kehidupan yang berkelanjutan. Kisah Dumuzid adalah kisah tentang cinta, kehilangan, dan kebangkitan. Cerita ini sering diceritakan dalam berbagai bentuk seni dan sastra, menggambarkan hubungan Dumuzid dengan Dewi Inanna dan pengorbanannya untuk kesejahteraan dunia. Kisah ini terkait erat dengan perubahan musim dan siklus pertanian yang penting dalam kehidupan Mesopotamia. Setiap musim membawa tantangan dan berkahnya sendiri, dan Dumuzid dianggap sebagai dewa yang mengatur dan menyeimbangkan siklus ini. Mitosnya mencerminkan pemahaman masyarakat kuno tentang alam dan tempat mereka di dalamnya. Mereka percaya bahwa dengan menghormati Dumuzid, mereka dapat menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Kisah Dumuzid terus memesona para sarjana dan pendongeng, memberikan gambaran sekilas tentang kepercayaan dan nilai-nilai peradaban yang telah lama hilang. Melalui penelitian dan penemuan baru, kita terus belajar lebih banyak tentang peran penting Dumuzid dalam mitologi dan kehidupan sehari-hari Mesopotamia kuno. Dumuzid bukan hanya dewa gembala loh, dia juga memiliki peran yang sangat penting dalam mitologi Sumeria. Dia memegang posisi penting dalam jajaran dewa Sumeria sebagai raja dan dewa. Sebagai dewa, dia dihormati dan dipuja oleh banyak orang. Sebagai raja, Dumuzid memerintah kota Uruk, salah satu kota paling berpengaruh di Mesopotamia kuno. Uruk dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan. Dia dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dumuzid sering digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, yang selalu mendengarkan keluhan rakyatnya. Peran ganda sebagai raja dan gembala ini menyoroti pentingnya kepemimpinan dan pangan dalam masyarakat Mesopotamia kuno. Kepemimpinan yang baik dan ketersediaan pangan adalah dua pilar utama yang mendukung stabilitas dan kemakmuran masyarakat. Raja bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi rakyatnya seperti seorang gembala merawat kawanannya. Dumuzid sering digambarkan sebagai figur yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap rakyatnya. Demikian pula, sebagai dewa gembala, Dumuzid memastikan kesuburan tanah. Kesuburan tanah sangat penting untuk memastikan panen yang melimpah dan ketersediaan makanan yang cukup. Ini pada gilirannya menyediakan makanan bagi rakyat. Panen yang baik berarti kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Hubungan ini menekankan keseimbangan antara karunia alam dan peran penguasa yang adil dalam kepercayaan Mesopotamia. Dumuzid adalah simbol dari keseimbangan ini, mengingatkan kita akan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Kisah Dumuzid terkait erat dengan Inanna, Dewi Cinta, perang, dan kesuburan Sumeria yang kuat. Inanna dikenal sebagai dewi yang memiliki kekuatan luar biasa dan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Sumeria. Dia tidak hanya melambangkan cinta dan perang, tetapi juga kesuburan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Kisah cinta mereka adalah salah satu mitos paling terkenal dalam mitologi Mesopotamia. Cerita ini telah diceritakan dari generasi ke generasi menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi mereka. Mitos ini menggambarkan hubungan yang mendalam dan penuh gairah antara dua dewa yang sangat dihormati. Inanna, terpikat oleh ketampanan dan energi Dumuzid, memilihnya sebagai pasangannya. Dumuzid, dengan pesonanya yang luar biasa, berhasil menarik perhatian Inanna, dan mereka jatuh cinta. Hubungan mereka menjadi simbol dari kekuatan cinta yang mampu mengatasi segala rintangan. Pernikahan mereka dirayakan dengan festival besar,
mencerminkan pernikahan suci antara surga dan bumi. Festival ini diadakan dengan penuh kemeriahan, melibatkan seluruh masyarakat yang ikut merayakan persatuan ilahi ini. Upacara ini tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan mereka, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat Sumeria. Pernikahan ilahi ini bukan hanya kisah romantis. Ini adalah simbol dari hubungan yang lebih dalam antara yang sakral dan yang duniawi. Melalui pernikahan ini, mereka menunjukkan bagaimana kekuatan ilahi dapat menyatu dengan kehidupan sehari-hari manusia. Ini melambangkan penyatuan langit dan bumi, yang sakral dan yang duniawi. Hubungan ini menggambarkan keseimbangan yang sempurna antara dua dunia yang berbeda, namun saling melengkapi. Inanna, sebagai Dewi Langit, membawa hujan dan kesuburan. Hujan yang dibawa oleh Inanna sangat penting bagi pertanian dan kehidupan masyarakat Sumeria, memastikan tanah mereka tetap subur dan produktif. Dumuzid, yang mewakili kekayaan bumi, memastikan panen yang melimpah. Dengan kekuatannya, Dumuzid menjaga agar bumi tetap memberikan hasil yang berlimpah, mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kisah cinta mereka menjadi metafora yang kuat untuk proses siklus dunia alami. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dan harmoni antara kekuatan ilahi dan duniawi, serta bagaimana cinta dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan alam semesta. Kisah Dumuzid berubah menjadi tragedi saat Inanna turun ke dunia bawah, alam kematian yang diperintah oleh saudara perempuannya, Ereshkigal. Motif Inanna untuk perjalanan ini bervariasi dalam versi mitos yang berbeda, namun konsekuensinya tetap sama. Sekembalinya, Inanna menunjuk Dumuzid sebagai penggantinya di dunia bawah. Tindakan ini menunjukkan sifat takdir yang berubah-ubah dan kemungkinan perubahan yang selalu ada dalam hidup. Dumuzid yang tidak mau menerima nasibnya, mencoba melarikan diri. Namun, iblis Inanna menangkapnya dan menyeretnya ke dunia bawah. Penurunan ini melambangkan datangnya musim dingin dan penurunan vitalitas alam. Waktu Dumuzid di dunia bawah tidaklah permanen. Sebagai kompromi, Inanna memutuskan bahwa dia akan menghabiskan setengah tahun di dunia bawah dan setengahnya lagi bersamanya di dunia atas. Pengaturan ini mencerminkan sifat siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang mencerminkan perubahan musim. Ketika Dumuzid kembali ke tanah kehidupan, musim semi tiba. Tanaman bermekaran, hewan melahirkan, dan tanah menjadi subur. Kepulangannya menandakan pembaruan, pertumbuhan, dan janji panen yang melimpah. Perjalanan siklus ini menekankan keterkaitan antara hidup dan mati dalam kepercayaan Mesopotamia. Mitos tentang turun dan kembalinya Dumuzid memunculkan Festival Tammuz, sebuah peristiwa penting dalam kalender Babilonia. Festival ini yang diamati selama bulan terpanas di musim panas, meratapi kepergian Dumuzid, dan merayakan kepulangannya yang dinantikan. Ritual termasuk ratapan publik, persembahan kepada para dewa, dan pemeragaan kembali mitos tersebut. Festival Tammuz bukan hanya saat untuk bersedih, itu juga merupakan periode harapan dan antisipasi. Orang-orang percaya bahwa ratapan mereka menyenangkan para dewa dan memastikan kembalinya Dumuzid yang membawa serta janji panen yang melimpah. Kisah Dumuzid dan Inanna dengan tema kematian dan kebangkitan beresonansi di luar Mesopotamia. Para ahli telah mengidentifikasi narasi serupa di budaya kuno lainnya. Mitos Yunani tentang Persephone dan Hades, misalnya, memiliki kemiripan yang mencolok dengan kisah Dumuzid dan Inanna. Kemiripan ini menunjukkan adanya pemahaman budaya bersama tentang siklus hidup dan mati di berbagai masyarakat di dunia kuno. Mereka menyoroti tema universal yang dieksplorasi melalui mitologi dan penceritaan. Penyembahan Dumuzid, meskipun berasal dari Mesopotamia kuno, memiliki dampak yang langgeng pada kepercayaan agama. Kisahnya menemukan jalannya ke agama-agama selanjutnya, meskipun dengan modifikasi. Beberapa ahli percaya bahwa kisah Alkitabiah tentang turunnya Ishtar menjadi padanan Semit Timur untuk Inanna ke dunia bawah untuk mengambil kekasihnya Tammuz, memengaruhi perkembangan kisah Paskah Kristen. Sementara hubungan tersebut mungkin diperdebatkan, kehadiran abadi kisah Dumuzid dalam berbagai bentuk menggarisbawahi kekuatan mitos dan kemampuannya untuk melampaui batas waktu dan budaya. Mitos Mesopotamia kuno, seperti kisah Dumuzid, memberikan wawasan berharga tentang kepercayaan, nilai-nilai, dan pandangan dunia peradaban kuno ini.
Mereka menawarkan gambaran sekilas tentang pemahaman mereka tentang kosmos, hubungan mereka dengan yang ilahi, dan persepsi mereka tentang hidup, mati, dan alam baka. Melalui cerita-cerita ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang kekayaan dan kompleksitas budaya Mesopotamia. Mempelajari mitos-mitos ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan masa lalu yang terus membentuk masa kini kita. Mitos, seperti yang melingkupi Dumuzid, berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memahami pengalaman manusia. Mereka mengeksplorasi tema universal tentang cinta, kehilangan, kesedihan, harapan, dan pembaruan. Kisah-kisah ini yang diwariskan dari generasi ke generasi menghubungkan kita dengan warisan manusia kita bersama dan memberikan kerangka kerja untuk memahami dunia di sekitar kita. Kisah Dumuzid mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan dan kehilangan, selalu ada harapan untuk pembaruan dan kembalinya kehidupan.